Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini masih seputar kasus Subang. Tapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan kita doakan support buat kepolisian supaya bisa mengungkap kasus ini. Masalah Yoris lagi. Aduh, nggak ada bosan-bosannya nih. Nggak apa-apa, kita bahas lagi. Yaitu masalah yayasan. Kita coba membahas sedikit masalah yayasan. Kembali kepada postingan-postingan Yoris di status WA. Ada 3 postingan di sana yang sangat-sangat jelas disampaikan di sana bahwa ada kegundahan di hati Yoris dan pemikirannya, masalah mengatakan bahwa saya baru mulai mau membenahi yayasan, tapi mereka bla bla bla. 3 poin itu dinyatakan dalam status WA Yoris, tapi mereka bla bla bla. Tapi mereka bla bla. Pada saat Yoris mau memulai membenahi yayasan, tapi mereka bla bla bla. Pertanyaannya, siapakah mereka ini? Jelas ini harus diketahui. Siapa daripada mereka ini? Nah, untuk itu apa namanya? Aduh, ada pengamen. Kebetulan saya lagi di depan dan ada pengamen. Aduh, nanti ini masuk ini nggak apa lagu ini masuk ke hak klaim nggak ya? Kira-kira ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Sampai di mana tadi? Sampai di, oh ya, mereka bla bla bla. Saya membenahi. Nah, kalau kita lihat di postingan lagi bahwa Yoris sedang lagi membenahi yayasan. Saya pertanyaannya begini, dalam pikiran saya, andaikan saya di posisi Yoris nih ya, dengan kegundahan Yoris yang disampaikan, apalagi mengatakan bahwa begini, bahwa dalam melaksanakan ini harus harus dengan orang yang memang punya chemistry atau harus cocok lah, intinya begitu ya. Nah, dulu waktu almarhum masih ada, Kang Yoris punya kekuatan, yaitu kekuatannya ada di Ibu Tuti. Ya. Sekarang tidak ada Bu Tuti dan tidak ada Amelia. Sementara kita tahu pada saat operasional terakhir mereka bertiga lah yang mengerjakan operasional itu di atasnya ya, di atasnya. Dan Pak Yosep tidak terlalu banyak dilibatkan waktu terakhir itu kan ya. Nah, sekarang justru pertanyaan begini, siapa yang akan meneruskan pengelolaan daripada yayasan? Tentunya adalah keluarga dekat, yaitu ya Pak Yosep dan Pak Yoris. Tapi kalau kita lihat bahwa sekarang ini Pak Kang Yoris sudah mulai membenahi, tetapi sudah mulai memunculkan Kang Yoris tadi status-status yang memang terlihat kegundahan atau curhatan Kang Yoris. Ada mereka di sana yang mungkin menurut Kang Yoris, mungkin kalau dilihat di statusnya adalah seolah-olah seperti jadi penghambat seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah sanggup Kang Yoris untuk meneruskan operasional daripada yayasan tersebut? Sepertinya akan agak sedikit berat nih. Sepertinya akan sedikit berat dibanding pada saat waktu sebelumnya. Ini kemungkinannya seperti itu ya. Kemungkinannya. Karena mungkin aja ada orang-orang yang memang tidak suka, ada mungkin ya, tidak menutup kemungkinan dengan status WA itu kan seolah-olah mereka itu disebutkan adalah menjadi penghambat barangkali seperti itu. Sekali lagi itu melihat dari status postingannya Yoris.
Tapi kan apakah status itu benar apa tidaknya tentunya hanya Yoris yang tahu dan harus diklarifikasi juga oleh Yoris kan. Apakah postingan itu benar apa tidak. Tapi cuma saya hanya membayangkan jika saya jadi Yoris, mungkin agak sedikit berat juga nih ya untuk bisa melaksanakan atau meneruskan daripada operasional ini. Karena tetap kan namanya operasional itu harus didukung oleh berbagai ini ya, harus banyak dukungan harusnya kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah pasca kejadian, apakah sudah operasional belum yayasan? Tetapi kalau kita lihat ini baru berbenah nih sepertinya. Dan kita ketahui bahwa struktur organisasi di yayasan itu bahwa daripada pembina itu kan dari mulai Pak Yosep, kemudian Ibu Tuti almarhum dulu ya, dan kemudian Teh Amel dan Kang Yoris. Nah, dengan adanya dua almarhum tidak ada, maka ini sekarang kepala ketua yayasan siapa? Apakah masih tetap dipegang Kang Yoris atau dipegang Pak Yosep? Nah, kemudian sekarang struktur organisasi di bawahnya. Kepala sekolah. Kepala sekolah kalau kita ketahui bahwa Pak Wahyu sudah mengundurkan diri bulan-bulan November kalau tidak salah ya. Sudah mengundurkan diri dan tidak tahu apakah sudah ada pengganti atau belum ya. Kemudian untuk bendaharanya juga kan dulu dipegang oleh Teh Amel. Apakah sudah ada pengganti bendaharanya, pengganti daripada Teh Amel? Kita juga belum tahu nih. Nanti kita cari tahu lagi masalah ini. Nah, justru mungkin yang disebutkan oleh Kang Yus, apakah tempat-tempat posisi yang ditempati oleh pengganti ini apakah mungkin sudah ada atau belum? Atau memang sudah ada tapi tidak cocok, biasanya seperti itu ya. Karena kan kita sempat tahu bahwa ada salah seorang pegawai yang memang katanya dipecat ya, dipecat dan kalau nggak salah ditandatangani oleh Kang Yoris kalau nggak salah ya. Nah, berarti itu sudah tidak matching berarti kan kalau gitu ya. Nah, kemudian juga apakah ada pengganti baru seperti itu? Nah, kita juga tidak tahu masalahnya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, saya berpikir bahwa ini akan sepertinya akan berat Kang Yoris untuk bisa melanjutkan operasional. Ini sekali kalau saya cerita, kalau saya di bagian Yoris nih ya, kalau saya merasakan di bagian Yoris untuk bisa melaksanakan operasional ini agak berat, walaupun di statusnya WA Kang Yoris bilang mengatakan bahwa dia akan melanjutkan amanah daripada orang tuanya, terutama ibunya, ya mamah katanya itu, operasional daripada yayasan tersebut. Ya, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya mengenai sepak terjang Kang Yoris untuk membenahi yayasan dan melanjutkan operasional daripada yayasan. Kita tunggu sampai di mana dan siapa-siapa saja yang masuk dalam jajaran organisasi di kepengurusan yayasan. Kita cari tahu nanti dan kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.